Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amanda dan rekan saya yaitu Marianus Buku. Kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Di sini kami akan menjelaskan tentang motivasi dan komunikasi. Apa sih pengertian motivasi itu? Nah, secara umum, motivasi dapat diberikan pengertian sebagai dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus terjadinya motivasi. Yang pertama yaitu ada keinginan yang hendak dipenuhi. Dari keinginan tersebut, muncullah tujuan. Tujuan apa yang mengharuskan kamu untuk memenuhi kebutuhan yang ingin kau penuhi. Nah, dari tujuan itu muncullah sebuah perilaku, tindakan yang akan kamu lakukan agar keinginan kamu itu dipenuhi. Nah, dari perilaku tersebut dapatlah umpan balik. Umpan balik ini yaitu misalnya nih, keinginan kamu tuh, kayaknya saya butuh laptop deh untuk belajar. Dari keinginan tersebut kan muncullah tujuan. Tujuan ini itu maksudnya kayak harus ngapain ya gitu. Lebih ke nanya dulu nih, harus ngapain ya biar dapat laptop tersebut. Nah, akhirnya dapatlah tindakan yang harus kamu lakukan, yaitu misalnya, kayaknya saya harus kerja deh biar saya dapat laptop tersebut. Itu kan nanti kalau misalkan udah kerja, udah bisa kebeli, akhirnya dapatlah laptop yang kamu inginkan. Jadi begitu ya untuk siklus motivasinya. Selanjutnya yaitu ada teori motivasi. Nah, yang pertama yaitu ada teori Maslow. Teori ini beranggapan bahwa individu punya perilaku untuk mendorong kehidupannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Nah, individu ini cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya, kemudian akan memenuhi kebutuhan kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal tersebut akan terus terjadi untuk memenuhi prioritas dalam hidupnya. Jadi gitu. Nah, yang kedua yaitu ada teori keadilan. Teori ini dikembangkan oleh Adam Smith. Ia mengemukakan bahwa dalam teori temuannya ini terdapat 4 komponen utama, yaitu ada outcome, input, equity and inequity, dan comparison person. Nah, outcome di sini berarti segala sesuatu yang menghasilkan. Contohnya adalah upah, bonus, atau apapun. Biasanya seseorang akan termotivasi untuk mendapatkan outcome tersebut. Nah, selanjutnya input ya. Input adalah sebuah penghargaan yang didapatkan untuk menunjang kinerjanya. Sementara equity adalah perbandingan antara input dan outcome karyawan satu dengan lainnya. Jadi dibandingin tuh. Nah, terus yang terakhir ada comparison person. Apa sih comparison person? Comparison person yaitu kesempatan seorang individu dalam menjadi seorang karyawan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada teori harapan. Teori ini dikembangkan berdasarkan harapan-harapan individu untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Sehingga individu yang memiliki harapan pasti akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Nah, lalu yang terakhir ada teori motivasi prestasi. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Hasibuan. Ia mengemukakan bahwa di dalam diri seorang karyawan pastilah memiliki energi potensial. Energi potensial di sini yaitu beda-beda ya, berdasarkan besarnya dorongan yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, jadi sehingga energi tersebut dapat menghasilkan harapan prestasi, juga keberhasilan dalam menjalani pekerjaan. Jadi tergantung dirinya sendiri juga gitu. Nah,
Itu ada jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada motivasi internal. Motivasi internal yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam tanpa adanya pengaruh dari orang lain gitu. Nah, terus yang kedua ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini berasal dari luar individu itu sendiri, artinya bahwa motivasi ini timbul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari orang lain maupun yang berasal dari luar dirinya. Itu. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ini. Pertama yaitu ada faktor pemuas. Nah, faktor pemuas atau disebut juga dengan satisfier merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, faktor pemuas juga bisa disebut sebagai intrinsik. Nah, jadi faktor pemuas ini itu akan mendorong setiap individu untuk mampu memberikan rasa puas tersendiri. Itu memberikan rasa puas tersendiri kalau kita mencapai penghargaan seperti itu. Yang kedua yaitu ada faktor pemelihara. Nah, faktor pemelihara ini berasal dari luar individu sehingga dapat disebut sebagai extrinsic motivation. Extrinsic motivation ini dipengaruhi oleh individu lain ataupun hal lain yang di luar individu. Jadi nggak semua individu memiliki motivasi yang tinggi. Jadi nggak heran kalau pencapaian atau prestasinya pun berbeda-beda gitu. Karena ya banyak fenomena individu kehilangan motivasi juga. Akibatnya kan dia mengalami rasa putus asa, menyerah, sehingga dia membuat dirinya itu kayak nggak punya semangat gitu untuk menjalani hidup dan pekerjaannya. Gitu. Jadi hal tersebut membuat individu harus meningkatkan motivasi kerja. Gitu. Selanjutnya itu ada fungsi dan tujuan motivasi. Yang pertama yaitu ada menentukan arah langkah, yang kedua ada menentukan keputusan tindakan, yang ketiga menyeleksi perbuatan. Nah, yang pertama menentukan arah langkah. Maksudnya apa nih? Gitu kan. Motivasi akan dapat menuntun Anda dalam menentukan langkah dalam hidup. Baik seperti cita-cita yang akan dicapai, prestasi yang akan didapatkan, maupun segala hal yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan tujuan motivasi sendiri itu, kalau menentukan arah langkah sih, misalnya nih ya, contohnya. Ya, kita harus tahu gitu. Kita mau melangkah kemana. Misalnya kita lulus SMA, apa kan kebanyakan sekarang orang labil kan, ada yang mau kerja dulu, ada yang mau kuliah dulu, ada yang pengen kuliah sambil kerja apa gitu. Nah, itu harus jelas gitu, harus tertata gitu, nggak boleh labil. Biar apa? Biar kitanya juga ngelangkahnya enak nih. Wah, tinggal belok kanan nggak, apa belok kiri ya kira-kira gitu. Nah, terus yang kedua ada menentukan keputusan tindakan. Akan banyak tindakan-tindakan yang diambil, baik yang beresiko kecil hingga besar, dan tujuan dan motivasi itu tersendiri adalah untuk menentukan setiap tindakan yang diambil. Misalnya, contohnya apa? Dari menentukan keputusan tindakan. Jadi misalnya nih, kita bercita-cita ingin menjadi dokter misalnya. Lalu kira-kira apa sih resikonya kalau kita jadi dokter? Apakah kedepannya akan lebih baik atau tidak gitu. Misalnya, kenapa sih nggak baik ya? Saya takut keuangan saya terhambat gitu, apa gimana? Itu kan harus dipikirin matang-matang tuh. Dari hal yang kecil aja harus dipikirin matang-matang gitu. Nah, terus yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Apa sih maksudnya? Melalui motivasi, Anda akan dapat menentukan berbagai perbuatan yang perlu dan tidak perlu. Artinya Anda akan mampu
mampu menentukan perbuatan yang memberikan hasil baik ke depannya. Anda pun akan mampu berbuat dengan resiko paling kecil. Nah, jadi kita misalnya kita punya 3 pilihan. Misal kita mau beli HP nih. Kita punya 3 pilihan. Ada yang Samsung, Oppo, atau Vivo gitu kan. Nah, dari situ kan kita harus tahu nih apa aja yang kira-kira baik, awet untuk kedepannya gitu kan. Walaupun sebenarnya itu karena pemakaian sendiri ya, mau rusak besok pun. Tapi kan kita harus memikirkan dulu juga nih, untuk spesifikasinya sebenarnya kita butuhnya apa sih, resikonya apa sih kalau kita beli yang ini gitu. Paling itu sih yang bisa saya jelaskan tentang motivasi. Lalu selanjutnya ada teman saya Marianus Bugu yang akan menjelaskan tentang komunikasi. Oke, diperkenalkan, nama saya Marianus Bugu. Saya di sini akan memaparkan tentang pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun kelompok menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Tujuan komunikasi. Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Kedua, dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang ketiga, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain, agar ide atau gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang tiga ini contohnya ketika dalam rapat atau dalam diskusi. Yang keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Yang kedua adalah sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang ketiga adalah sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Contohnya ketika kita di dalam sekolah, seorang guru menjelaskan tentang materi, salah satu materi, artinya di situ ada transfer ilmu dari seorang guru kepada murid. Selanjutnya adalah pengisian waktu luang. Misalnya, dengan berbicara via telepon, chatting sosial media, video call, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif. Contohnya ketika sales menawarkan produknya. Nah, itu akan membujuk lawan berbicaranya, atau dia ada maksud tujuan gitu agar orang itu tertarik dengan dirinya. Selanjutnya adalah untuk dapat mengenali diri sendiri. Selanjutnya adalah manfaat komunikasi dalam bisnis. Komunikasi ini sangat penting ya di dalam berbisnis, karena kunci utama di dalam berbisnis adalah komunikasi. Ketika komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, maka bisnis pasti akan gagal. Yang pertama adalah saling mengerti antara sesama. Selanjutnya adalah mendukung tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah membuat pekerjaan menjadi jelas atau mudah. Yang selanjutnya adalah mengatasi permasalahan. Macam-macam komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi berdasar
berdasarkan penyampaiannya. Yang pertama, lisan. Komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung, tanpa ada batasan jarak, misalnya pada suatu rapat, wawancara, maupun percakapan biasa. Terus selanjutnya adalah komunikasi berdasarkan penyampaian tulisan. Komunikasi secara tulis merupakan jenis media komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan, misalkan naskah, spanduk, undangan, poster, koran, dan sebagainya. Yang kedua adalah komunikasi berdasarkan tujuan. Jika ditinjau berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Misalnya, pemberian saran, pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Itu masuk ke komunikasi berdasarkan tujuan. Yang ketiga adalah komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama adalah internal. Komunikasi secara internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Nah, eksternal adalah komunikasi yang berarti komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat di dalam berbagai macam bentuk. Yang keempat adalah komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari satu pihak saja. Contohnya ceramah, pidato, dan sebagainya. Komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik. Contohnya konsumen dengan contohnya salesman dengan konsumen. Itu. Komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan kepada bawahan. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasannya. Misalkan dia ingin menyampaikan ide ataupun menyampaikan sesuatu pekerjaan. Komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setara. Contohnya ketika kita berbicara atau ngobrol di dalam lingkungan masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang masih salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.